Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival, renungan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Dipakai oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, kita baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, dan fokus renungan kita pada hari ini pada reaksi orang-orang di sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut dan apa pelajaran rohaninya bagi kita. Ada dua reaksi dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa Pentakosta tersebut, yaitu yang pertama mereka tercengang-cengang. Mereka heran, merasa tidaklah mungkin orang-orang Galilea bisa berbicara dalam bahasa asing. Karena orang-orang Galilea terkenal sebagai orang yang kasar dan tidak terpelajar. John Gill mengatakan bahwa orang Galilea terkenal sebagai orang yang tidak pernah dibesarkan di sekolah pembelajaran manapun dan tidak pernah belajar bahasa apapun kecuali bahasa ibu mereka. Sehingga ketika para pendatang itu mendengar para murid rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, mereka menjadi tercengang dan heran. Reaksi yang kedua adalah mereka menyindir atau mengejek. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir sedang mabuk oleh anggur manis. Kekasih Tuhan, dari reaksi orang-orang ini ada 3 pembelajaran rohani bagi kita. Yang pertama, kelemahan kita bukanlah alasan untuk tidak terlibat dalam pelayanan, karena Allah pasti akan memperlengkapi kita. Para murid yang dikenal sebagai orang-orang Galilea, yang dikenal sebagai orang yang kasar, tidak terpelajar itu dipakai oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Kuncinya pada mereka memberi diri untuk dipakai oleh Allah. Jika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, percayalah Dia pasti memperlengkapi kita. Fakta bahwa murid-murid yang tidak berpendidikan dan kasar itu dapat diubahkan dan dipakai oleh Tuhan seharusnya mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada bakat atau pencapaian yang terlalu rendah jika digunakan dalam kerajaan Kristus dan hasilnya akan nyata di surga. Akan tetapi kepandaian, kesombongan, bakat yang ada dapat menjadi sia-sia jika tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, akan ada orang yang tidak senang dengan pelayanan orang percaya. Kekasih Tuhan, kata menyindir yang dipakai dalam ayat 13 ini muncul juga dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-32, menertawakan, yang dalam bahasa asli berarti mencemooh, mengejek dan mencela. Tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena Tuhan Yesus sendiri mengalami cemoohan, sehingga upaya orang Kristen untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan orang lain pun telah menjadi bahan cemoohan. Ketika kita melayani Tuhan, jangan kaget ketika ada tantangan, cemoohan, ejekan, sindiran dari sekitar, dari orang-orang yang tidak senang dengan kerajaan Allah, dan dari segala kegiatan-kegiatan kerohanian. Yang ketiga, semua cemoohan, ejekan, sindiran, dan reaksi negatif dari orang-orang di sekitar atas pelayanan kita bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk berhenti melayani Tuhan. Ketika mereka disindir, diejek, dicemooh, Petrus berdiri memberitakan Injil dan 3.000 orang percaya. Ketika Paulus mengalami penderitaan karena Injil, ia tidak tawar hati dan berhenti melayani. Karena itu, jika saat ini kita mengalami cemoohan oleh karena Injil Kristus, mari belajar dari murid-murid, belajar dari rasul-rasul untuk tetap setia melayani Tuhan. Selamat dipakai Tuhan bagi pelebaran kerajaan Allah di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang tercurah bagi kami.
Tolonglah kami untuk selalu rela hati untuk dipakai oleh-Mu dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Dan ketika kami menghadapi tantangan karena Injil, tolonglah kami untuk tidak tawar hati dan berhenti melayani. Berkatilah kami dan orang-orang yang kami kasihi hari ini ya Allah Tritunggal dengan damai sejahtera-Mu. Amin. Kekasih Tuhan, mari jadikan firman Tuhan ini sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.